Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Di video kali ini aku bakalan evaluasi dulu ya teman-teman untuk budgeting week ketiga di bulan Agustus. Itu ada tersisa cuman 3 kategori aja, yaitu ada gas dan galon, kemudian untuk groceries dan pegangan. Untuk sisa uangnya itu, untuk gas dan galon itu ada tersisa kisaran 4.000 ya teman-teman. Kemudian untuk grocery sisanya 500 perak, dan yang terakhir itu untuk uang pegangan juga ada tersisa sebesar 5.000. Untuk sisanya ini nanti bakalan aku tabungin ke tabungan random aku ya teman-teman. Oh iya, untuk saving challenge 31 amplop aku itu aku nggak bisa lanjutin sampai selesai ya teman-teman, karena kemarin itu baru aku unboxing. Mungkin ada sekitaran 8 amplop lagi yang belum aku isi, tapi karena aku butuh uangnya jadi aku unboxing aja. Untuk jumlahnya itu nggak banyak ya teman-teman, cuman kan isinya juga recehan ya, kayak 1.000, 2.000-an, dan itu tuh jumlahnya cuman berapa ya, kalau nggak salah itu 60-an lebih ya, 60 ribuan lebih. Jadi aku udah unboxing duluan ya teman-teman. Untuk kedepannya mungkin aku nggak bakalan lanjutin untuk saving challenge 31 amplop. Nah, untuk saving challenge aku selanjutnya itu mungkin ada yang baru ya teman-teman, namanya itu saving challenge random. Jadi mau uang 2.000, 3.000 bakalan aku isi ya teman-teman. Nah, ini aku mau keluarin uangnya dulu di amplop keuangannya itu. Jadi sisanya itu ada 9.500 ya teman-teman. Alhamdulillah minggu ini ada tersisa meskipun cuman dikit ya. Nah, ini aku bakalan masukin uang koin dulu ke dalam kotaknya ini. Jadi untuk sisa uang kertasnya ini barulah aku bakalan masukin ke dompet keuangan aku ya teman-teman. Jadi ada dompet keuangan yang emang gak aku pakai. Nah, ini yang mau aku gunain untuk saving challenge tabungan random. Itu teman-teman bisa lihat ya, udah ada yang keisi sebelumnya. Nah, ini tuh sebenarnya nominalnya random aja ya teman-teman, gak sesuai angka yang aku tulis di sana. Cuman aku nulisnya sampai 16 kalau salah, sampai sejumlah sleeve-nya ini ya. Cuman aku nggak timbal balik gitu isinya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan udah penuh baru deh aku unboxing, karena aku rasa ini lebih memudahkan aku untuk menabung ya teman-teman, karena aku mungkin tipikal orang yang suka nabung itu, misalkan ada sisa sedikit ya udah tabung aja gitu. Dan untuk saving challenge the power of 5.000 pun itu aku udah udah males juga ya buat isinya, karena menunggunya itu lama banget ya teman-teman. Aku paling enak banget nunggu-nunggu kayak gitu. Jadi untuk saving challenge the power of 5.000 aku tangguhkan dulu ya. Mungkin ada saatnya nanti aku bakalan isi itu lagi gitu. Nah, untuk evaluasi kita udah selesai ya. Kemudian lanjut untuk pendapatan. Nah, biasanya aku kan ngatur uang di 600.000. Jadi kali ini aku budgetkan di 550.000 ya teman-teman. Untuk pengeluarannya itu seperti biasa aku bikin tabelnya. Untuk saving atau tabungan itu aku cuman 3 kategori. Di sini itu aku tidak bekerja ya teman-teman. Yang bekerja itu hanya suami. Cuman aku punya 3 tanggungan orang dewasa. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja nanti ya sama kebutuhan masing-masing. Terus aku juga belum punya anak ya teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus bikin budgeting ini? Karena banyak orang yang komentarin perihal budgeting ini. Kalau bikin budgeting kayak gini tuh malah makin ribet katanya kan. Kalau menurut aku itu berdasarkan pribadi masing-masing aja ya teman-teman. Karena kalau aku bikin budgeting seperti ini biar tujuan keuangan aku itu lebih jelas ya. Biar tahu uang itu dipakai buat apa aja gitu sih menurut aku. Tapi
Kalau memang ada orang-orang yang berpendapatan seperti itu, ya sudah lah ya, mungkin memang mereka bilangnya ini bikin budgeting ribet. It's okay sih, karena mungkin aja gajinya besar kali ya, makanya bisa bilang seperti itu. Tapi kalau untuk aku yang gajinya dibilang kurang nggak juga, cuman pas ya teman-teman. Perlu banget sih menurut aku bikin budgeting kayak gini. Nah, itu lanjut ya untuk saving. Kali ini aku ada budgetkan di 50.000 ya, untuk dana darurat 30.000, untuk dana lebaran 10.000, dan dana cadangan 10.000. Untuk kewajiban ini PDAM nggak aku anggarin dulu ya minggu ini, karena kemarin itu aku udah bayar PDAM ya. Kemungkinan mungkin awal bulan aku anggarin di nominal yang besar ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk orang tua di 60.000. Kemudian ada untuk pengeluaran rutin aku, itu ada beras 75.000, kemudian makan di 190.000, lalu ada untuk groceries di 65.000, gas dan galon 30.000, transportasi 15.000, dan uang pegangan 65.000. Uang pegangan ini gunanya buat jajan, terus buat isi kuota aku, lalu untuk beli skincare kalau udah habis ya teman-teman, terus untuk beli makanan untuk family gitu. Jadi ambil dari uang pegangan ini. Beda pendapatan, beda pula pengeluaran atau kebutuhan ya teman-teman. Jadi nggak perlu nyamain antara kebutuhan kita dengan kebutuhan orang lain. Nah, ini suami aku udah ngasih separohnya, dan separohnya juga udah aku belanjain. Jadi sisa ini bakalan aku masukin aja ke amplop yang menurut aku emang perlu diisi dulu ya teman-teman. Ini aku di awal itu mau ngisi untuk amplop saving ya. Ada dana darurat, ini aku isi sebesar 30.000. Untuk dana darurat ini untuk pengisiannya itu aku pengen ngisinya di nominalnya agak besar aja ya teman-teman, karena menurutku dana darurat ini penting ya. Dan untuk trackernya sendiri itu aku nanti aja ya, aku tandain pakai stiker di belakang layar, karena takutnya nanti videonya ini kepanjangan ya teman-teman, jadi nanti teman-teman juga bosan nontonnya. Nah, lanjut ya untuk lebaran di tahun 2026. Ini tuh aku nggak tahu bakalan terkumpulnya berapa, tapi setidaknya ya aku udah berusaha buat ngumpulin ya teman-teman. Nah, untuk sisa-sisa uang ini itu kan ada lagi sisanya, ada sekitaran mungkin berapa ya, 200.000 ya, 200.000. Jadi ini mau aku masukin dulu ya ke 3 amplop, yaitu untuk groceries, kemudian makan, dan orang tua, karena ini emang emang perlu aku bayarkan segera ya teman-teman. Orang tua ini aku kasih dulu 50.000, nanti sisa dari uang makan nanti bakal aku ambil 10.000. Nah, untuk makan ini aku masukin ya teman-teman, karena hari ini aku mau belanja gitu, jadi aku masukin dulu ke sini 100.000. Dan untuk groceries juga, karena stok groceries di rumah itu udah pada habis, jadi aku mau belanja juga buat groceries. Nah, itu dia ya teman-teman budgeting aku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua ya dalam mengelola budgeting. Jangan lupa juga untuk evaluasi ya teman-teman, biar kita tahu uang kita itu habisnya kemana aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya.